setelah Pak Jokowi. Ada lagi satu. Oh, setelah Pak Jokowi ada lagi satu baru gitu maju. Yang disebut dengan Ratu Adil mungkin ya. Pertama orang memberesi tentang mata uang. Tangis saya daunan nu dicoplokeun nomor hiji teh geuningan. No, pernah ngadangu kan? Ya. Bukan kawayangan. Jadi nanti akhir mulia perintis negara merdeka mulia. Terus ada kabar gini ya, apakah benar ya, bahwa di akhir zaman ini sosok-sosok pahlawan ataupun leluhur ini akan muncul kembali dalam artian turun kembali ataukah apanya yang muncul? Ismu. Jiwanya atau apa sih? Ismu. Contohnya sekarang Ismu Muhammad, ajaran Muhammad sudah lama meninggal lagi kita. Tapi ismunya, ajarannya kan masih nerap aja Nas. Ya. Bukan orangnya, bukan orangnya. Ajarannya. Nitis, notos, netes. Eta kene gitu. Banyak yang sudah menyederai titisannya. Makanya banyak yang titisannya mulai mencari ragaannya, wadahannya. Sesuai dengan kapasitas titisnya. Tayi terlahir lagi zaman ayeuna. Iya. Dengan raga-ragaannya. Melacaknya. Tapi lahir bukan Wujudnya tapi di belakang. Di belakang. Di belakangnya, dan dia memberikan vibrasi yang bergerak dalam isme. Karena memang ada yang mengendalikan, ada yang menuntun. Oh, berarti yang seperti ini tuh nggak sembarangan sesuai dengan koridor mungkin ya? Iya, sejarah itu hidup. Setiap ketetapan hidup pasti bisa bicara, bersaksi. Karena apa? Tadi itulah disebut wabi hidup, dia akan bersaksi. Walaupun ditutupi, dibelencengkan kemanapun, sejarah pada akhirnya akan bicara kejujurannya sendirinya, akan berbicara. Akhirnya. Jadi lebih kepada energi ya. Kalau misalkan energinya positif bergabung dengan energi positif. Iya. Dan itu dia tuh lebih awas. Berarti peribahasa nitis, notos, netes ini berlaku juga dengan keturunan Fir'aun. Sama. Semua yang unsurnya jiwa itu terikat dalam ruang reinkarnasi, itulah siklus yang disebut dalam bahasa Supina pengadikan dunia. Dia belum bisa lepas dari ruang dan waktu. Karena itu perjalanan sukma, maka sukma itu napas dalam bahasa Quran itu dibebani untuk mensucikan jiwa. Berarti kalau gitu kesimpulannya energi Fir'aun itu walaupun dikasih tahu, dikasih pelajaran, dikasih didikan tetap aja Fir'aun. Tetap aja. Memenuhi ruang dan waktu. Lagi. Memenuhi itu. Memenuhi. Anu paham itu abi diteliti. Memenuhi itu. Berarti hakikatnya sekarang ini antara Dajjal dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa itu filosofinya sangat tersembunyi ya. Mengulang lagi karena dia itu unsur nafas. Dia itu unsur jiwa. Makanya permusuhan tetap abadi terus. Jadi kontra tetap aya. kan bahasanya kayak balik ke asal. Ari asal eta pating acinding kan. Jiwa mah. Sukma itu balik. Ari rumah mulih. Banyak yang memahami bahwa orang ini berarti hidup 200 tahun, 300 tahun gitu. Tapi sukmanya yang di belakangnya, yang memberi dan menggerakkan pada dirinya. Sebut nama dan terah yang mengapi. Nah, sebut aji saka. Saka itu kan 4. Lah itu acini. Mantap lakona nancepkeun tongkat menumbal tanah Jawa. Sebab nu opat itu unsur hawa. Dan unsur hawa itu kan sebut tanahnya kan Jawa. Jawa kan berarti ya mun dina mah waruga urang, pulau waruga urang ke Jawa. Dari Sunda mah ruh. Kalau Jawa itu jasadnya. Maka dia berkaitan dengan budi parangi. Budi rumpatna kana karsa jeung rasa. Iya.
ajaran Budi. Jadi sebab wujud kan bergerak. Wujud. Sebab Sundama itu adalah ruhnya. Oh gitu ya. Hu. Nya anu nyampurnakeun 4 anasir. Numbalina bumi wujud. Gitu. Lalakona teh sebut teh gelarna aji saka. Diserahkan di nyana. Tapi ada wujudnya, ada pelakunya. Karena ada gelar kejagat pamayangan. Wayang nama ora. Isarahna di mana? Nyai wayang nama jaga iya wujud-wujud urang manusia. Wayang. Kan yang semplak wajah itu anak dari Rutin Kendayun. Rutin Kendayun. Ya. Pendiri kerajaan Galuh. Punya anak 3. Rutin Kendayun. 1 Damiang semplak wajah. Kedua Rahyang Kidul anu di Denungnya atau disebut dari Raden Wanayasa. Anu katilu mandi minyak. Anu katilu mandi minyak. Kulantaran tatanan Sunda Pak Ade geus diceritakan untuk menjadi seorang raja pada waktu itu harus sehat jasmani dan rohani. Kunaon ayang semplak wajah maka terjadi raja Galuh sedangkan cikal. Jadi Rutin Kendayun teh lamun ngarahe teh suposna ka yang semplak wajah. Iya. Waktu berburu di Gunung Galunggung, mudag-mudag sasatoanana ngejar-ngejar tijali ke labu. Harus benar-benar sempurna. Harus sempurna jasmani dan rohani. Makanya timulan orang ketiga, anak nu bungsu, mandi minyak. Nah, keistranan jadi raja pada waktu itu mengadakan tari menari, sedangkan Pawahaci Rababu istrina dari Batara Semplak Wajah adalah keturunan India yang lemah gumulai seorang penari mengenai Mamalini meureun itu pandai menari. Cek yang Semplak Wajah juga mana ini kali itu lah urang make cicing di dia moal kali itu yang jadi hate meureunna lah jadi raja gitu. Nah, gitu. Keur menari kabitaeun si mandi minyak teh di ngaranna raja kawasan. Makanya cek yang semplak wajah, hei para lalaki orang Sunda. Poe Sabtu ulah ka mana-mana tuh pamajikan ayeuna kacolongan. Gitu. Oh gitu sejarahnya. Ali kudu. Dan yang berbicara seorang Batara adalah Patwa. Oh. Gitu. Jadi hukum. Hari Sabtu itu disebut larangan galung. Larangan galung tirinya. Larangan hari Teu meunang eta teh tirinya. Punya anak karena Sena kan. Sena. Nah, Berapa Sena? ngatur Bratasenawa ya. Dijadikeun raja. Ari anak yang semplak wajah jeung masyarakat teu ridon aing ku jadi raja teh ceuk ti galunggung teh. Gitu. Sejarahnya. Sejarahna teh. Apakah sejarah itu akan terulang atau gimana? Hanya satu di Sunda mah eta perebutan kekuasaan tidak ada lagi. Sejarah mencatat. Terus disatukeun teh ku Sanjaya di ujungna. Disatukanlah ku menantu Ligawarman. Nah, eta Raden Sanjaya. Mendirikan. Raden Sanjaya mendirikan Mataram kuno di Jawa. Jadi teu nyokot itu aing mendirikan Mataram kuno. Diserahkeun kan hari tama. Gitu. Mendangkan kemuliaan bagi duanya nu selatan dan utara. Makanya timbullah Gajah Mada tahu bahwa yang melahirkan raja-raja Jawa adalah Raden Sanjaya. Berarti lamun orang nyerang Sunda, orang katulah ngelawan bapak sorangan. Oh, itu Sanjaya. Karena Abah tidak berlebihan bahwa orang-orang cendekiawan dari berbagai macam unsur agamana, kebudayaanana, paranormalna kumpul di Yunani pada waktu itu. Gitu. Sok orang tingali. Eta sesuatu karena titik koordinat para sanghyang, para rasul, para nabi, Pak. Jadi lu memancarkan cahaya teh di bumi ieu teh pancarna. Nusantara teh mana? Ditinggali Pulau Jawa. Titik koordinat kosong-kosong. gimana loh? Titik koordinat kosong mata galuh kan dina hate sebut hate kan
Titik koordinat pusat kalau batina lah. Kalau bun artinya nu tempat kerja cium warna teh cihung di cahaya mentak perlu makanya kamari warna bata basa bitu gunung galung menggemparkan dunia baru mereka pada tahu oh geuning anjir dan bantra-bantra di galunggung teh basa bitu kamari jadi cekasan nama ketrok kumana di galunggung ketrok kumana assalamualaikumna di galunggung mana yang menyelusuri kali itu lagi tertulis pada presiden mah didinya namanya pemimpin saya nama dalam apa nama luar, Pak? nama dalam Jadi sudah tercatat ada dan itu dirahasiakan ya, Bang. Dirahasiakan. Nah, tadi teh ya anu disebut itu teh digenggam nanti aji sakat ya. Kira-kira itu mimpin awal kepemimpinannya tuh setelah ini. Setelah Pak Jokowi. Ada lagi satu. Oh, setelah Pak Jokowi ada lagi satu baru gitu maju. Yang disebut dengan Ratu Adil mungkin ya. Pertama orang memberesi tentang mata uang. Tangis saya daunan nur coplokeun nomor hiji teh geuningan. No, pernah nggak dangu kan? Ya, mata uang redominasi mungkin. Redominasi kan ya. Nah, otomatis buruh pertama itu di atas Singapura 17 juta pan urang teh buruh teh teh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe trying to